Shalom, selamat pagi semua. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pergaulan menurut iman Kristen. Di sini kami ada 4 orang, ada Cecilia Siotang, Jose Sinaga, Immanuel Sutumorang, dan Aurel Siregar. Nah, saya akan menjelaskan bagian pertama. Ya, kita lihat di situ ada beberapa indikator, yaitu memuliakan Allah, menunjukkan sikap hormat, bersikap peduli, bersikap terbuka, menerapkan tanggung jawab etis Kristiani, menggunakan prinsip etis Kristiani. Kita lanjut. Nah, dalam topik kita kali ini tentunya pergaulan yang di sini lebih terarah kepada pergaulan mahasiswa seperti kita, karena ini adalah materi yang kita pelajari. Tentunya ini akan lebih terarah kepada pergaulan kita sehari-harinya. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa masalah. Di bagian pergaulan ini akan dijelaskan beberapa masalah tentang pergaulan dalam mencari teman hidup, kepernikahan, dan persahabatan. Nah, dalam pergaulan Kristen ini ada beberapa mahasiswa Kristen yang tidak mengerti bagaimana konsep bergaul. Nah, konsep bergaul pada materi ini lebih menekankan pada konsep bergaul kepada sesama muda-mudi atau kepada sesama anak-anak Tuhan. Nah, jika pergaulan yang berbeda keyakinan itu harus tetap dijaga, dan sebaiknya lebih membawa diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Teman hidup. Nah, dalam mencari pasangan hidup ini banyak orang yang sering sekali salah dalam mencari teman hidupnya. Dalam mencari teman hidup ini ada beberapa kriteria yang haruslah dipenuhi. Nah, yang pertama itu kriteria yang utama adalah sebaiknya dan sepatutnya adalah sesama anak-anak Tuhan, dan lebih baik lagi jika sudah lahir baru, dan alangkah lebih baiknya lagi jika sudah sama-sama terjun ke dalam pelayanan. Nah, bagian selanjutnya adalah pernikahan. Setiap pasangan itu pasti akan bermuara pada pernikahan. Nah, tujuan pernikahan Kristen di sini adalah untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup yang Kristiani, hidup keluarga yang baik. Nah, yang selanjutnya itu adalah sahabat. Pasti semuanya tidak asing lagi dengan kata ini, yaitu sahabat. Setiap orang di bumi ini sepatutnya memiliki sahabatnya, dan pasti setiap orang akan berusaha untuk mencari sahabatnya, dan jika sudah menjalin persahabatan, pastilah setiap orang akan berusaha untuk mempertahankan persahabatannya ini. Dalam bahasa Inggris ada sebuah pepatah yang mengungkapkan arti sebuah sahabat, yaitu a friend in need, a friend indeed, yang artinya adalah sahabat adalah yang selalu siap menolong ketika seorang memerlukannya. Nah, dalam pergaulan mahasiswa Kristen sehari-hari, kadang dia tidak tahu bagaimana cara untuk menjalin sebuah persahabatan. Dalam materi ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana cara menjalin persahabatan dengan baik. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, pergaulan sebagai kebutuhan. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa mengambil suatu pengertian bahwa pergaulan itu adalah suatu kebutuhan bagi manusia, yang notabene-nya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk atau tanpa manusia lain. Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka dia harus berinteraksi dengan manusia lain. Dia harus menjalin komunikasi dengan manusia lain. Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah, pola pergaulan manusia itu ada 5 jenis. Yang pertama itu dimensi persamaan. Dalam dimensi ini kita menjalin pertemanan atau bergaul karena adanya persamaan kepribadian, nilai-nilai hidup, moto hidup, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah dimensi timbal balik. Dalam dimensi ini
Kita mencari teman yang bisa saling mengerti, saling percaya, saling tolong menolong, dan menimbulkan efek timbal balik. Nah, yang ketiga itu adalah dimensi kecocokan. Dalam dimensi ini kita memilih teman karena kita merasa cocok berteman dengan dia. Yang keempat adalah dimensi struktur. Dalam dimensi ini kita memilih teman karena suatu keadaan, karena misalnya dia dekat dengan tempat tinggal kita atau mudah dijangkau dan mudah saling bertemu dan langgeng sifatnya. Nah, yang kelima adalah dimensi model. Nah, di sini dalam dimensi ini kita bergaul, kita berteman karena kita menghargai seseorang, kita respect, kita mengagumi seseorang. Oleh karena itu kita mau berteman dengan dia. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. C. Tahap perkembangan manusia. Dalam perkembangan usia, hubungan seseorang dengan yang lain berkembang dari bayi sampai lanjut usia. Ada 3 kelompok usia atau periode utama dalam hidup, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak. Pada masa ini, seorang anak masih hidup dalam kebergantungan dan kesiapan karena baru meletakkan dasar untuk tahun-tahun berikutnya sebelum ia bersekolah. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan kepribadiannya dan membentuk tingkah laku yang memengaruhi kepribadiannya. Dan yang kedua, masa remaja. Masa remaja artinya bertumbuh menjadi besar dan berumur belasan tahun. Pada masa ini adalah masa mencari jati diri. Perubahan pada tubuh, pola pikir, emosi, mengambil keputusan akan terjadi pada masa ini. Yang ketiga itu masa dewasa. Masa ini merupakan proses pertumbuhan dan pendewasaan yang berjalan secara terus-menerus, dan kedewasaan ini bergantung pada gaya hidup serta kemampuan orang dewasa itu dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah. Oke, saya akan membahas bagian D, sahabat yang sejati. Pertama kita akan membahas pengertian. Pengertian dari sahabat yang sejati itu adalah yang mengerti dan dapat menerima keberadaan seseorang dan rela berkorban tanpa pamrih. Sahabat yang sejati akan mengerti keberadaan sahabatnya, akan mengerti kekurangan sahabatnya, akan mengerti situasi sahabatnya, dan dia akan menerimanya. Dia akan menerima kekurangan sahabatnya, dia akan menerima keberadaan sahabatnya di sisinya gitu, dan rela berkorban tanpa pamrih. Sahabat yang sejati, dia akan rela berkorban untuk sahabatnya, dia akan rela melakukan apapun untuk sahabatnya agar sahabatnya itu senang, tanpa dia meminta imbalan, tanpa dia meminta sahabatnya untuk melakukan seperti itu kepadanya. Mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain, semua orang pasti akan merasa kesulitan untuk melakukan ini. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, dia tidak akan merasa kesulitan untuk melakukan ini, karena itu adalah jati diri atau hakikatnya. Dan di sini Roh Kudus akan membantunya untuk melakukan ini dan juga menguatkan dia agar dia melakukan ini dengan baik. Prinsip sebagai sahabat yang sejati itu ada 4 hal. Yang pertama, menunjukkan kepedulian yang tulus kepada sahabat. Yang kedua, ketulusan dalam memberi. Yang ketiga, tidak menuntut kesempurnaan. Dan yang keempat dan yang terakhir itu memperluas jaringan atau pergaulan. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi berikutnya tentang siapakah sahabat sejati. Sahabat sejati adalah orang yang cukup peduli sehingga ia akan menegur kita bila kita salah. Ciri-ciri sahabat sejati yaitu 1. Tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bersifat teguh. Yang ketiga, bersedia berkorban. Dan keempat, bersifat menyucikan. F. Sumber Alkitab tentang pergaulan. Yang pertama, 1 Korintus 5 ayat 9-11. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang rohani
akan turut membawa kita kepada kemenangan. Yang kedua, Amsal 18 ayat 24, yang intinya itu adalah seorang sahabat sejati akan terlihat dalam waktu kesukaran. Maka dari itu, seorang Kristen harus bijak dalam memilih sahabat dan bergaul. Yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 23, Rasul Paulus menuliskan ayat ini agar kita berteman dan bergaul pun tidak boleh sembarangan dalam memilih. Yang selanjutnya yaitu Kolose 3 ayat 23, yang intinya adalah dalam melakukan sesuatu untuk orang lain, tidak boleh mengharapkan imbalan, tetapi lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 31, yang intinya adalah sasaran utama dari kehidupan Kristen adalah menyenangkan hati Allah dan menjunjung tinggi kemuliaan Allah. Oke, sekarang saya akan membahas bagian G, pergaulan muda-mudi. Yang pertama, menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Nah, semua orang pasti ingin keberadaannya itu diterima dan dihargai oleh orang lain, oleh sekitarannya. Jadi, jika keberadaannya ingin diterima dan dihargai oleh orang lain, dia harus menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan tidak datang seketika, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksudkan boleh jadi dari pengaruh lingkungan dan dipengaruhi pribadi sendiri. Dipengaruhi oleh pribadi sendiri ini yang lebih dominan, karena dari diri kita sendirilah kita ingin menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan untuk orang lain. Meningkatkan seni bergaul. Pertama kita harus tahu dulu seni bergaul itu apa. Seni bergaul adalah bagaimana cara seseorang agar disenangi oleh orang lain. Cara kita supaya yang di sekitaran kita itu senang kalau keberadaan kita. Selanjutnya, mendapat sahabat dengan mudah. Ada beberapa cara agar kita bisa mendapat sahabat dengan mudah, yaitu cara pertama, memusatkan perhatian Anda pada orang itu. Cara yang kedua untuk mendapatkan sahabat dengan mudah adalah menghargai orang lain. Kita harus belajar untuk membuat orang lain merasa dirinya itu berharga. Cara yang ketiga, mengubah cara berpikir tentang orang lain. Cara yang keempat, mencari orang yang terlantar dan sedih. Pergaulan muda-mudi selanjutnya yaitu bersahabat dengan seteru. Ada beberapa hal praktis yang membantu kita untuk bersahabat dengan seteru. Yang pertama, pusatkan perhatian Anda pada bagaimana Anda dapat menolong mereka. Yang kedua, daftarkanlah kebaikan-kebaikan yang Anda lihat dari orang yang kurang menyenangkan hati Anda. Yang ketiga, bawalah mereka yang menyakiti hati Anda ke dalam doa. Pergaulan muda-mudi yang selanjutnya yaitu membangun persahabatan dengan non-Kristen. Ada beberapa cara agar kita bisa membangun persahabatan kita dengan yang non-Kristen. Yaitu yang pertama, sahabat sejati adalah sahabat yang bersedia mendengarkan segala macam cerita dan keluh kesah sahabatnya. Yang kedua, belajarlah menghargai segala macam perbedaan sifat sahabat Anda. Yang ketiga, jagalah baik-baik kepercayaan yang telah diberikannya kepada Anda dan jadilah sahabat yang siap memberikan dukungan. Yang keempat, jangan jadikan sahabat Anda sebagai saingan terberat Anda. Yang selanjutnya, yang terakhir, jangan pernah ragu untuk meminta maaf jika Anda melakukan kesalahan kepada sahabat Anda. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mencari pasangan hidup. Bagi sebagian orang, untuk memilih pasangan hidup bukanlah perkara mudah. Banyak sekali orang yang mengeluh tentang mencari pasangan hidup. Rasa khawatir ketika harus memutuskan untuk memilih pasangan hidup. Memilih suami atau memilih istri itu tidaklah seperti mencari pacar yang mudah dilakukan. Memilih pasangan hidup itu artinya memilih pasangan yang bisa diajak susah maupun senang selamanya. Di dalam Alkitab 2 Korintus 6 ayat 14-15 dikatakan,
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tentu tidak. Baik, dalam tahapan dalam mendapatkan jodoh, kami mengambilnya ada 6 tahap. Yang pertama, apa karunia Anda? Di sini haruslah Anda mengetahui bahwa apakah Anda dikaruniakan untuk menikah. Yang kedua, dengan siapa? Jika Anda sudah yakin dikait untuk menikah, maka Anda harus tahu dengan siapa Anda untuk menikah. Dan Anda haruslah memiliki keterbukaan kepada Tuhan. Dengan demikian syarat mutlak atau standar pasangan kita adalah harus lahir baru. 3. Meminta pengampunan Tuhan. Jika Tuhan sudah memulai menunjukkan hati dan pikiran Anda kepada seseorang, maka Anda harus bertanya kepada Tuhan. Bergumullah dengan Tuhan dan mintalah damai sejahtera dan penantian Tuhan. Yang keempat, pendekatan. Dalam hal ini dimulai pergaulan dengan perkenalan yang biasa dan wajar dilakukan akan meningkatnya seiringan waktu. Lingkungan tempat keduanya bergaul adalah sebaiknya di lingkungan gereja atau pelayanan. Yang kelima, tak berpacaran. Tahapan ini adalah untuk melatih dan mempersiapkan keduanya kepada kehidupan yang selanjutnya, baik bertunangan maupun menikah. Dan terlebih dahulu, ingat Tuhan. Yang keenam, pernikahan. Orang berpacaran haruslah bermuara ke perkawinan. Yakini membangun rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya, tujuan pernikahan Kristen itu ada 4. 1. Memuliakan Tuhan. Yang kedua, kedekatan dua pribadi. Yang ketiga, seks. Yang 4, reproduksi.